Kejati Sumsel menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus korupsi kegiatan pengelolaan jaringan komunasi lokal desa, Dinas PMD Muba. Tim Pitsus Kejaksaan Kejati Sumsel kembali melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka baru. Kasus dugaan korupsi pada kegiatan pembuatan dan pengelolaan jaringan internet PMD Musi Banyuasin tahun anggaran 2019 hingga 2023. Kedua orang tersangka tersebut diantara yakni berinisial MO selaku penasehat hukum dan MH selaku Kasih Program Pembangunan Ekonomi Desa pada Dinas PMD Kabupaten Muba Aspidsus Kejati Sumsel Umaryadi SHMH. Didampingi Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari SHMH mengatakan, sehubungan dengan hasil penyidikan obstruction of justice, perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembuatan dan pengelolaan jaringan instalasi komunikasi dan informasi lokal desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019 hingga 2023. Lanjut Aspidsus Kejati Sumsel, bahwa sebelumnya MO dan MH telah diperiksa sebagai saksi, dan berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan telah cukup bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam dugaan perkara dimaksud, sehingga tim penyidik pada hari ini meningkatkan status dari semula saksi menjadi tersangka. Untuk tersangka MO selanjutnya dilakukan tindakan penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Palembang dari tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan 21 Juni 2025. Sedangkan untuk tersangka MH ditahan dalam perkara lain. Aspidsus juga menjelaskan, untuk modus operandi MO dan MH secara bersama-sama membuat skenario pada saat penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, kegiatan pembuatan dan pengelolaan jaringan instalasi komunikasi dan informasi lokal desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2019 hingga 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Aspidsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Bapak Umaryadi SHMH. Kemudian yang saya hormati Kasidik Bidang Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Kemudian juga yang saya hormati rekan-rekan media. Pada hari ini, Senin tanggal 2 Juli 2025, kita informasikan bahwa tim penyidik Bidang Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 2 orang tersangka dalam perkara obstruction of justice atau dugaan menghalang-halangi proses penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembuatan dan pengelolaan jaringan atau instalasi komunikasi dan informasi lokal desa pada Dinas PMD Kabupaten Muba tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Adapun tim penyidik telah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti sebagaimana dalam pasal 184 ayat 1 KUHP, maka tim penyidik menetapkan 2 orang tersangka, yaitu 1 MO pelaku penasehat hukum ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAK 12 tahun 2025. Kemudian yang kedua MH selaku Kasih Program Pembangunan Ekonomi Desa pada Dinas PMD Kabupaten Muba ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAK 13 tahun 2025. Adapun terkait teknik penetapan tersangka ini akan dijelaskan oleh Bapak Aspidsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Kasih Penkum. Jadi hari ini penyidik pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 2 orang saksi, yaitu saudara atas nama SMH, yang kedua saudara saksi atas nama MO. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh penyidik telah diperoleh 2 alat bukti yang cukup, sehingga penyidik pada hari ini telah menetapkan dia tersangka karena 2 orang tersangka yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Kemudian para tersangka oleh penyidik dilakukan penahanan 20 hari ke depan di rutan Aksul Palembang ya, mulai hari ini tanggal 2 Juni sampai dengan tanggal 21 Juni 2025. Jadi dapat saya sampaikan juga bahwa modus operandi daripada para tersangka ini, saudara MO
dan saudara MH ini secara bersama-sama membuat skenario pada saat penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembuatan dan pengelolaan jaringan atau instalasi komunikasi dan informasi lokal desa atau internet desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2023. Dalam proses penyidikan, saudara MO dan FH ini telah bersama-sama dan bersepakat untuk membuat skenario dan mengarahkan fakta untuk memberikan keterangan yang tidak benar dengan tujuan agar fakta yang sebenarnya itu tidak terungkap. Jadi secara rinci dapat saya jelaskan bahwa MO, saudara MO dan MH ini membuat suatu fakta yang mana ketika dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, saudara MH ini ada rasa kekhawatiran bahwa fakta yang sebenarnya yang pada saat tidak disadari bahwa dia telah menerima uang hasil dari kegiatan internet desa ini, sehingga dia ingin melepaskan diri dari ancaman sebagai tersangka. Oleh karena itulah mereka bekerja sama, saudara MH dengan MO selaku penasihat hukum membuat pengkondisian atau skenario seolah-olah fakta yang sebenarnya itu diterima oleh saudara MH itu tidak benar, sehingga penyidik mendapatkan suatu fakta dalam BAP itu yang tidak benar sesuai dengan apa yang dibuat atau diskenarikan oleh saudara MO dan MH. Akibatnya surat dakwaan yang dibuat oleh jasa penuntut umum ini yang mengacu pada BAP sehingga menjadi tidak benar. Dan setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan, terungkap fakta bahwa apa yang disampaikan di dalam BAP oleh saudara MH itu adalah tidak benar. Itulah sehingga dalam hal ini ada suatu skenario pemeriksaan fakta untuk menghalangi atau menghalangi proses penyidikan atau penuntutan dan proses pemeriksaan di persidangan. Kemudian pada tersangka, saudara MO dan MH ini disangka melanggar pasal 21 untuk primer, yang pertama, atau yang kedua pasal 22 Undang-Undang Tipikor. Dan saat ini penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi kurang lebih 12 orang, dan selanjutnya penyidikan perkara ini masih berlanjut untuk mendalami keterkaitan pihak lain maupun dengan dokumen atau barang bukti yang ada. Mungkin itu bisa disampaikan kepada rekan media semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.